Nah, ini bicara soal bagi-bagi kekuasaan. Karena mungkin hutang jasa, keterlibatan banyak orang dalam berbagai upaya pemenangan kemarin, ya diberikan jabatan. Belum lagi orang-orangnya Jokowi. Jadi cukup signifikan orang-orang Jokowi berada di sini. To be fair ya, dalam proses penegakan hukum, semua harus dinilai apakah penegakan hukum itu kepentingan politik atau kepentingan hukum berkeadilan. Nah, KPK sekarang kita bisa lihat ya, semakin ke pemerintahan sekarang kita bisa lihat KPK hanya mengejar lawan-lawan politik. Ya, kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Nah, kali ini episodenya agak spesial. Wah, ini kayaknya tiap Yang episode sebelumnya spesial. spesial, Spesial juga. sama podcast semua aku gitu kan. Berarti podcastnya itu semuanya Iya. spesial. Gitu. Hari Nah, itu. hari itu. Ya, mungkin tidak perlu diperkenalkan. Ini ada Asik. Bang Ferry Amsari. Nah, Halo. ini kalau saya perkenalkan ya Pod- nanti podcast TI singkatannya apa? nggak ada kadang sebut aja podcast TI Posti atau Posti. apa ngopi Ngopi sore sore. awal Walaupun ini walaupun siang. ini siang jadi pengambilannya siang dan biasanya diposting emang sore-sore ya. Sore-sore ya. Oke, oke, oke. Nah ini Bang Ferry ini mungkin yang kedua ya di podcastnya TI ya. Di studio ini yang Iya, kedua ya. yang kedua. Nah, mungkin temanya mungkin nggak akan jauh berbeda dari kondisi di luar ya. Nah, kalau kita ikuti perkembangan di luar itu kan salah satu yang lagi ini tuh kan soal 100 hari Prabowo ini. Iya. Ya, 100 hari plus-plus lah ya. Ini kan Sudah berapa hari lewat nih? ya seminggu yang lalu ya. Tanggal 30 kemarin 100 hari. Ya, 100 hari. Jadi mungkin kita masih akan ngomongin itu juga soal apa? Hal-hal yang terkait dengan itulah. Kita lihat banyak juga Bang Ferry dan di beberapa tempat juga bicara hal yang sama ya. Mungkin jawabannya akan sama ya. Agak mirip-mirip, Agak tapi mirip. ini mungkin karena podcast agak Iya. eh, Nah, kalau kita ngomongin soal 100 hari Prabowo ini kan sebenarnya kalau saya boleh membuat perbandingan ya. Oh, Ini sebenarnya juga 100 hari Jokowi tidak berkuasa. ah, itu menarik tuh. Ya, jadi kita nggak hanya bicara Prabowo-nya berkuasa sudah 100 hari, tapi kita juga mau ngulik nih 100 hari Jokowi tidak berkuasa, ini apa yang terjadi? Hmm, Nah, di banyak media itu kan disebut ini masa bulan madunya masih lanjut katanya. masih. Nah, pertama mungkin kita mau obrolin soal kabinet. Nah, ini spesifik aja langsung nih, Bang. Iya, Soal iya, kabinet karena ini waktunya sebentar. Eh, pertama soal kabinet. Ya. Jadi mungkin kita ingat ya dulu pertama ketika Prabowo dilantik, Hmm, beberapa hari kemudian dia bentuk kabinet dan itu surprise ya sebenarnya dalam sejarah pasca reformasi itulah kabinet yang paling besar yang dibentuk oleh pemerintah. bahkan lebih besar dari kabinet 100 menterinya Presiden Oh ya? Soekarno. Ya. Nah, artinya kan ada semacam ya ada yang bilang kabinetnya gemuk, kabinet gemoy dan seterusnya. Ini kalau kita baca di media itu ada 7 Menko, 41 menteri, 55 wamen dan 5 pejabat setingkat menteri. Nah, ini pertama saya mau nanya soal ini perbandingannya. Bang Ferry kan di banyak podcast media itu sebut tidak ada coba kita bandingkan negara-negara yang dengan sistem presidensial yang punya kabinet sebesar ini. Hmm. Nah, ini kalau saya mau tanya pertama mungkin ada tidak negara dengan sistem presidensial yang kabinetnya persis ini? Nggak ada setahu saya. Yang ada itu mungkin hibrid ya. Yang agak mungkin lebih banyak ya. Seperti India. Kalau yang berencana murni presidensial tidak ada. Rusia saja tidak sebanyak itu. Kalau dibandingkan, ada negaranya tidak yang kira-kira kalau dari sisi postur kabinetnya itu Kalau besar? kalau sistem presidensial hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya. Berarti ini yang paling Paling banyak paling di besar. muka bumi. Nah, ini kalau kita ngomongin soal soal seberapa besar sebenarnya postur kabinet ini dalam konteks efektivitas pemerintahan. Yap. Nah, ini gimana Bang Ferry melihat kira-kira ini kan berarti 1 hari plus gitu.
Prabowo langsung bikin kabinet sebesar ini. Iya. Nah itu gimana melihatnya ke depan ya dengan postur yang sekarang? Kira-kira apa yang akan terjadi di 100 hari ke depan atau 200 dan seterusnya sampai dia selesai? Iya, namanya saja kabinet kan. Kabinet. Lemari kabinet kan. Ada ruang kotak-kotak kecil. Sejarahnya juga begitu. Ada raja mau ketemu anggota parlemen, ketemu dulu sama orang-orang kepercayaannya di ruang kecil, kabinet. Makanya orang-orang yang di dalam ruang kecil itu disebut orang-orang kepercayaan raja atau orang-orang kabinet gitu. Nah, artinya ya orang-orang yang dipercaya betul-betul mampu bekerja, yang bisa memaksimalkan kinerja, efektif dan efisien kurang lebih. Ini gimana bisa efektif, Za? Menteri koordinator ada wamennya. Bayangkan Menko itu sudah bukan jabatan yang ada di konstitusi kita. Bukan sesuatu yang wajar ada di undang-undang dasar kita. Lalu punya wamennya juga. Padahal tugasnya membantu presiden mengkoordinasikan kepada menteri-menteri yang lain. Ini ada wakil menteri koordinator pula. Jadi hampir pekerjaan teknis, lalu kemudian ada wamennya. Jadi bukan seberapa banyak pekerjaan sehingga perlu dibagi agar kerja yang banyak itu bisa diselesaikan. Tapi ini seberapa banyak kursi yang mau dibagi kan gitu. Akhirnya dipecah. Jadi dipecah sebanyak-banyaknya. Belum lagi ada wamen, ada utusan khusus, apa gunanya? Kalau kita ingat waktu Indonesia masuk BRICS, itu Menteri Luar Negeri menjadi utusan khusus pemerintah mewakili presiden kan untuk bisa masuk. Lah utusan khusus kita lain itu apa kerjaannya begitu ya? Nah ini bicara soal bagi-bagi kekuasaan karena mungkin hutang jasa keterlibatan banyak orang dalam berbagai upaya pemenangan kemarin ya diberikan jabatan. Belum lagi orang-orangnya Jokowi. Nah ini berarti kaitannya sama yang tadi saya sebut. Berarti masih relevan tuh 100 hari Jokowi tidak berkuasa. Diukur itu dengan bagian dari cara dia. Ada beberapa hal untuk mengukur bagaimana Jokowi masih perlu dinilai sebagai mantan wakil presiden yang ikut dalam rombongan besar ini. Kalau pakai matematika, 50% menterinya Jokowi di pemerintahan sebelumnya masuk 17 orang menteri. Belum dihitung wakil menteri gitu ya. Jadi cukup signifikan orang-orang Jokowi berada di sini. Itu satu. Kedua, dalam berbagai hal yang muncul di ranah publik, Presiden Joko Widodo masih mencoba menonjolkan dirinya di berbagai isu. Jangankan isu-isu penting, isu Sintayong, bukan ini tidak penting ya, tapi kan tidak penting dikomentari oleh mantan presiden. Karena kan? Ditanya media. Ya, saya punya keyakinan dengan teman-teman media dalam orang-orang besar seperti ini kan sudah diatur. Nanti datang Pak Presiden Jokowi, tolong ditanyakan ini dan segala macam. Itu jadi bahan ini ya. Iya. Nah, kalau ingat dulu Pak Jokowi itu suka ngeset wartawan kan, termasuk wartawan pura-pura. Pak ya tidak hanya ngerjain, wartawan pura-pura pun dibentuk untuk nanyain seolah-olah doorstop dengan wartawan kan. Terus disebar videonya. Disebar kemana-mana. Lalu muncul dalam berbagai program-program yang quote and quote mirip dengan bantuan sosial atau membantu masyarakat. Jadi orang harus antri di rumahnya untuk dapatkan bantuan tertentu. Itu kan sebenarnya tidak lagi harus dilakukan oleh mantan presiden. Karena itu kan merusak tempo presiden yang ada saat ini. Nah, apalagi Presiden Jokowi itu pendukung presiden saat ini. Kalau dia mantan presiden dan lawan tanding presiden yang terpilih, dia mungkin akan melakukan langkah-langkah politik yang mencoba mendegradasikan posisi presiden yang ada saat ini. Memunculkan matahari kembar. Matahari kembar. Tapi kan ini tidak patut. Apa tujuannya gitu ya? Yang ketiga ada anaknya kan. Nah, itu yang menyebabkan dia harus dinilai juga dalam kerja 100 hari kabinet Prabowo dan 100 hari dia tidak di kekuasaan tapi merasa seolah-olah berkuasa itu. Nah, ini kalau kita mau lihat ke depan nih. Ini banyak yang bilang tadi saya sebut di awal,
ini kalau orang politik bilang bulan madunya masih terjadi ini. Jadi mereka masih bersama. Terlepas apakah ini soal balas budi dan seterusnya. Tapi kira-kira ini akan bertahan berapa lama ini? Kalau kita mau lihat kondisi 100 hari ini di dalam mungkin 1 tahun Prabowo, 2 tahun dan seterusnya. Apakah komposisi kabinet yang seperti sekarang ini itu akan mungkin berubah ya? Mungkin tidak hanya berubah dari sisi posturnya yang besar itu tadi, tapi juga mungkin orang-orangnya. Nah. Jadi kalau sejauh mana ini akan bertahan, saya mungkin tinjaunya dari pemahaman soal presiden kuat dan lemah. Salah satu penilaian presiden kuat dan lemah itu adalah cara dia menyampaikan apa yang menjadi kebijakannya di depan publik. Nah, Pak Prabowo punya kelemahan fatal di soal itu. Karena sering terpleset, Zak. Oh, pernyataan dia sering kontroversial ya? Ya, kalau ingat kontraproduktif kalau juga. ingat rumusan kuliah kita, karena saya sama HTN sama Reza. Presidential power is the power to persuade. Katanya. Kekuasaan presiden adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. Karena makanya presiden sering pidato kemana-mana ya. Presiden Soekarno ya. Nelson Mandela, Presiden Obama, jagoan Soekarno begitu ya. Pak Soeharto tiap sore Murdiono disuruh pidato kan. Jadi dia untuk meyakinkan orang bahwa harapan orang ada bersama pernyataan dia. Nah, Pak Presiden Prabowo seringkali terpleset, Zak. Tiba-tiba mau ngejar koruptor di Antartika. Tapi itu apakah kondisional, artinya kan kita tahu ya Prabowo itu kadang-kadang suka kepleset sendiri ya. Atau memang kondisinya, saya baca tulisan Bang Ferry itu orang-orang di sekitarnya itu sebenarnya lebih banyak yang mana nih? Soalnya memang pertanyaan sulit tuh. Tim komunikasinya apakah itu kan presiden sendiri yang maunya sehingga kemudian terpleset, walaupun sudah disediakan tim tetap aja terpleset. Atau timnya lalai sehingga dia terpleset dibiarkan ya. Saya melihat ada 2 hal ya, bahwa tim tidak siap untuk kira-kira membaca presidennya. Ya. West Wing itu kan kerjanya kan begitu, Zak. Sayap barat istana itu kurang lebih ya kalau sistem presidensial di Amerika. Harus baca nih, hati-hati presiden kita butuh informasi ini. Jangan sampai terpleset. Harus ditanya mau ngomong apa, Pak. Kecuali Pak Presiden yang saya nggak bisa diatur-atur ya. Bertemu dengan petani, ngomongnya peternakan. Nah, itu kan, itu memang berat. Nah, sejauh ini kita belum bisa memetakan siapa yang paling pangkal masalahnya ya. Yang paling dominan ya. Yang paling dominan ya. Tapi tentu saja ini ada kelemahan di presidennya, utamanya ya. Karena kalau dia mau bicara, dia harusnya konsultasi dengan timnya. Saya tepatnya ngomong seperti apa. Jangan bicara sawit adalah hutan, bagian dari hutan. Karena hijau juga. Juga hijau juga menyerap CO2 itu bagi orang yang teman-teman lingkungan, orang yang memperhatikan soal hutan, wah itu fatal betul ya. Karena pohon sawit bukanlah bagian dari kayu tree ya, yang punya kandungan yang sama gitu ya. Dan dia punya akar serabut yang merusak malah sebenarnya. Itu pelajaran SD. Itu pelajaran SD. Nah itu kan sesuatu yang bahkan secara politik tidak patut dia ucapkan. Karena keluarganya bisnis sawit, Zak. Itu. Dia kan harus hati-hati. Kalau dia ngomong benar sekalipun, orang akan mengatakan, iya dong, dia keluarganya bisnis sawit, pantas ngomongnya begitu. Nah ini presiden tidak hati-hati, tidak waspada dengan apa yang akan dia sampaikan, dan tidak disokong oleh sayap barat istana itu. Oke, nah ini kita lanjut ke soal masih kementerian, masih kabinet. Ini soal wakil menteri. Ada dendam dengan para menteri-menteri kayak. Nah ini karena kita punya sejarah. Jadi ini kalau teman-teman pernah ngikutin ya, ketika zamannya SBY, kan wakil menteri itu muncul di eranya SBY. Jadi waktu itu dimunculkanlah istilah wakil menteri itu. Dan kritik banyak ya. Nah, kalau sudah soal saya pernah baca tulisan terakhir itu penutupnya itu no woman no cry gitu.
Nah, soal wakil menteri. Nah, ini kalau kita lihat dari komposisi, Bang. Kalau soal wakil menteri SBY saya kebayang abang saya nih gawat nih. Jadi kalau kita lihat di komposisi ini 55 wamennya. Jadi lebih banyak dari menterinya. Jadi satu menteri itu Bisa dua atau lebih wamen. Ada kementerian. Hmm. Nah, ini kalau kita belajar ini Bang dari pembelajaran mungkin 10 tahun yang lalu ya. Di era atau mungkin lebih ya di eranya SBY waktu itu. Walaupun MK memutus itu nggak apa-apa ya dengan beberapa kondisional gitu. Dulu ada istilahnya jabatan karir apa segala macam gitu. Nah, kalau lihat dari sisi konstitusi, regulasi, nah ini kalau diuji lagi kira-kira inkonstitusional apa enggak sih ini gitu. Akan ada pergeseran apa tidak? Dan pendapat Abang gimana nih soal wamen ini? Dulu di Undang-Undang 39 2008 ya, Kementerian Negara ya. Ya. 38 itu 2009 atau Ya, 39 2000. Seingat saya 39 2008 Ya. karena bakal dipakai untuk pemerintahan 2009. 2009 ya. Salah satu negosiasinya ketika banyak partai menginginkan kursi menteri, SBY yang saya dengar ya memotong agar jumlah menteri dibatasi, agar negosiasi dia dengan partai tidak terlalu parah gitu ya. Sehingga jumlahnya 34 karena dia sudah memulai sebelumnya 34 gitu ya. Nah, cuman negosiasi yang saya dengar original intent politiknya memang jabatan wakil menteri dibuat terbuka. Bebas berarti. Ya bebas. Makanya menteri dibatasi, wakil menterinya tidak terbatas. Karena jumlah menteri 34 gitu kan bunyi ketentuannya pasal-pasalnya. Sementara pasal lain mengatakan dalam rangka membantu tugas menteri dapat dilantik wakil menteri. Nah, berapa jumlahnya kan tidak disebut. Sehingga itu yang membuat negosiasi politik untuk wakil menteri jadi lebih banyak. Itu juga yang kemudian pada awalnya tidak dimanfaatkan oleh Jokowi, jumlah wakil menteri sangat kecil begitu ya. Tapi setelah itu kan jumlahnya cukup signifikan gitu ya. Periode kedua lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, bahkan ada yang 3 wakil menterinya. Nah, sekarang menurut kita ini ya karena dia bagi-bagi kekuasaan ya jumlahnya akan jadi dimanfaatkan lebih besar. Nah, waktu itu kenapa publik ya membela wakil menteri sebagai hal yang konstitusional dan itu juga yang menjadi landasan putusan MK ketika itu. Karena memang ada seorang wakil menteri yang bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi yang hendak diberhentikan oleh kelompok tertentu. Ada situasi. Ada situasi itu. Tapi kalau mau dibaca dalam konteks kekinian ini pemubaziran anggaran negara. Dan ini juga salah satu tidak sinkron dengan cara pikir presiden dalam 100 hari ini. Dia mau menghemat anggaran, ATK, alat tulis kantor mau dibatasi agar tidak mubazir. Tapi jumlah institusinya, isinya banyak gitu ya. Yang artinya ya dia butuh alat tulis kantor gitu kan. Kalau harusnya cuma alat tulis kantor untuk menteri, sekarang ada untuk wakil menteri kan. Nah ini artinya nggak sinkron. Kalau kita bicara apakah ini merugikan, mungkin perlu lagi disampaikan di MK bahwa memang semuanya harus dibatasi. Kan konsep kekuasaan itu pembatasan kekuasaan kan. Nah kalau ngomongin soal undang-undang, kementerian. Nah undang-undang kementerian ini kan diubah mendadak kemarin. Undang-undang kementerian ini kan gunanya apa? Apakah memberikan batasan tadi sebut pembatasan untuk membentuk pembentukan kabinet atau memberikan keleluasaan? Nah ini kan ada 2 hal ini ya. Keleluasaan itu artinya orang yang selalu banyak orang bilang ini prerogatif ini terserah presiden mau bikin berapa kan itu yang muncul ya. Nah ini kontraproduktif nggak dengan tadi itu? Kalau undang-undang ini ditujukan untuk membatasi kekuasaan, artinya kabinetnya dibatasi, tapi ada alasan lain yang disebut sebagai ya presiden boleh bentuk banyak kabinet kan dia butuh gitu. Sebenarnya kalau bicara perundang-undangan dan lembaga negara, undang-undang kementerian negara ini tidak diperlukan. Yang diperlukan undang-undang lembaga kepresidenan kan. Masa menterinya diatur, presiden yang paling berkuasa tidak diatur kan.
Nah, di Undang-Undang Lembaga Kepresidenan itulah diatur berapa kebutuhan presiden terhadap kabinet, Kabinetnya. bagaimana hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, dan perlukah kementerian dibatasi? Menurut saya sangat perlu. Kalau enggak, orang dengan konsep pemilu yang menurut saya memang masalah pemilunya. Istri bapak lebih memahami ya. Iya. Cuman istri Reza kan pakar pemilu. Karena konsekuensi dari rusaknya sistem pemilu, negosiasi politik pasca itu menjadi jauh lebih liar. Itu yang menyebabkan posisinya lebih banyak. Nah, rekayasa hukumnya harus diciptakan, itu pembatasan. Kalau rekayasa di Pusat Studi Konstitusi dulu adalah membatasi jumlah menteri tanpa mengurangi 34 kementerian. Menteri diperkecil, kementeriannya tetap. Kenapa? Argumentasinya juga berkaitan dengan penghematan dan tidak timbulnya kekacauan administrasi. Kalau ingat dulu Presiden Abdurrahman Wahid pernah membubarkan kementerian. Iya. Itu secara administrasi cukup kacau ya. Iya. Orang merasa pegawai mau pindah kementerian kemana. Nah, usulan Pusat Studi Konstitusi waktu itu jumlah menteri 21 menteri. Oh, saya tidak salah ingat. Tapi kementerian tetap 34. Jadi ada satu menteri Membawa memimpin beberapa banyak kementerian. kementerian. Kementerian-kementerian yang berkaitan. Kayak Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan. desa, lingkungan hidup dan kehutanan kan sudah gabung waktu itu. Desa, Kementerian Dalam Negeri. Ini kadang-kadang objeknya sama di desa. Di daerah ya. Ya, di daerah. Nah, kalau mereka buat peraturan menteri masing-masing, Bisa. objeknya sama, beda-beda, orang juga bingung. Nah, dengan pola itu, kementerian akan lebih teratur, tertib, gitu ya. Tidak ada peraturan menteri yang saling bertabrakan. Walaupun Direktur Pusat Studi Konstitusi sekarang bilang peraturan menteri tidak diperlukan karena itu hanya membuat pemerintahan membuat peraturan yang semrawut. Gitu. Nah, tapi ada teman-teman abang juga yang yang menganggap ya boleh presiden Ini podcast mengadu-ngadu saya sama teman, sama senior saya. dan itu bertepatan dengan pembentukan Ya. kabinet. Jadi ya nggak tahu ya itu kenapa ya. Apakah disengaja atau tidak? Ya, pendapatan sesuai pendapatan lah. Pendapatan, ya. Yaitu ini ya sudah kebebasan ya masing-masing Kebebasan. akademisi lah gitu ya. Saya merasa diadu-adu sama orang ini. Nah, ini berikutnya ini kita lanjut ke isu yang lain ini, Bang. Mungkin masih terkait dengan ini ya. Tadi sudah disebut soal pemilu, partai politik. Nah, ini kita masuk ke isu reform partai politik dan pemilu. Nah, ini kalau kita bicara cepat, ini sekarang kan pemerintah dan DPR kan sepakat nih mau ubah undang-undang pemilu nih sekarang nih, masuk prioritas 2025 ya. Ya, Undang-undang ini kayaknya mau mengadu saya sama teman lagi iya, ini. undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ya. Ya. Nah, ini pertama soal tidak dimasukkannya undang-undang parpol dalam paket perubahan undang-undang politik. Nah, ini gimana Bang Ferry melihat ini kan seperti ini ya. Harusnya ini paket ya. Jadi kalau kita reform Katanya mau omnibus law. ya, kodifikasi apalah namanya. Nah, ini gimana Bang Ferry melihat kenapa ini tidak masuk dalam paket undang-undang politik? Ya, ada banyak kepentingan politik dalam pembahasan undang-undang. Itu yang selalu jadi masalah. Harusnya kalau kita mau berbenah undang-undang kepemiluan kita itu hanya selesai di tahun pertama ini. 2025 selesai. 2025 wajib selesai. Supaya kepentingan politik tidak semakin dominan dalam pembahasan undang-undang ini. Nah, tetapi bisa dilihat bahwa kepentingan politik itu sudah ada dari sekarang. Kalau partai politik dibedakan, nanti tidak sinkron dengan konsep kepemiluan. Dia harusnya sejalan, gitu ya. Penyelenggaraan pemilu itu membutuhkan demokrasi intraparti itu berjalan dengan baik. Jadi demokrasi internal partai itu harus berkaitan dengan sistem pemilu. Misalnya konsep pencalonan. Jangan undang-undang pemilu mengatur konsep katakanlah sistem
proporsional terbuka, tetapi intraparti demokrasinya sangat tertutup, sangat kepentingan CEO-nya partai, gitu ya. Petinggi-petinggi partai. Petinggi-petinggi partai. Jadi nggak nyambung. Nah, kenapa juga harus digabung sebagai satu kodifikasi besar atau omnibus law dengan satu tema? Jadi ini supaya saya jernihkan juga ya. Boleh omnibus law asal satu tema. Yang tidak boleh itu seperti cipta kerja, banyak tema. Temanya judulnya nanti bingung ya. Bingung gitu. Dan faktanya ini saya jamin belum ada orang di Indonesia yang betul-betul tuntas membaca undang-undang ini. Gak yakin saya. Karena dia pindah-pindah ya. Pindah-pindah tema pas kan baca. timnya juga beda-beda. Jadi maka aneh gitu. Nah, kalau omnibus law satu tema diperbolehkan, konsepnya boleh. Kodifikasi. Memang tujuannya itu. Ya, kodifikasi kan sudah kita pakai dari awal, KUHP dan segala macam itu. Nah, kenapa partai politik? Karena itu temanya masih sama. Karena partai politik adalah peserta pemilu. Jadi masa kita atur sistemnya tapi pesertanya di tempat lain. Nah, jadi kalau mau mengkodifikasi undang-undang kepemiluan kita, ini harus tertib. Tidak hanya pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, tetapi juga peserta, penyelenggara, bahkan sistem sengketa. Penyelesaian sengketa. Iya, jadi hukum acara sengketa kepemiluan juga harus masuk nih di kodifikasi ini. Kalau enggak, beda-beda. Kalau sekarang itu berarti kan pilkadanya beda sendiri, pemilu presidennya beda sendiri. Gitu. Kalau sekarang 3 sudah digabung kan? Sudah digabung. Penyelenggara, pileg, pilpres ya. Sudah digabung. Jadi tinggal nambah lagi. Pilkada. Nah, yang lebih unik di kita ya, hukum acara soal sengketa kepemiluan nggak ada, Bukannya ada di masing-masing undang-undang itu? Ada dalam bentuk sangat tipis sekali. Tidak diatur. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengatur lebih lanjut detailnya. Dan itu bisa berubah-ubah sesuai kepentingan Mahkamah Konstitusi. Padahal hakim pun punya kepentingan tertentu terhadap sengketa itu. Proses sengketa. Sehingga hukum acaranya bisa dimodifikasi sesuai kepentingan hakim MK. Padahal hukum acara harus tertib. Semua orang tidak boleh mengenyampingkan hukum acara, termasuk hakim. Nah, ini hakim kita kan pernah di kepemiluan mengenyampingkan beberapa konsep yang membantah hukum acara kemarin. Nah, jangan lebih lanjut nanti. Nanti itu agak mundur ya, terlalu mundur ininya. Nah, ini kaitannya masih dengan yang soal partai politik tadi. Jadi kemungkinan ini undang-undang partai ikut dibahas kecil ya sebenarnya ya. Maksudnya akan dibahas lagi itu kayaknya kecil gitu. Kalau lihat dinamika situasi politiknya, kayaknya nggak ada yang ribut tidak gitu. Nyaman ya. Ya sebenarnya kalau punya kesadaran bahwa kalau dominasi kelompok atau koalisi tertentu diikuti dalam pembahasan undang-undang, kecenderungannya pembahasan undang-undang itu selalu sesuai keinginan koalisi besar tertentu atau partai tertentu. Nah, harusnya memang partai-partai sepakat jangan nanti mengalami kerugian seperti partai yang dulu bisa mengendalikan ketentuan undang-undang pemilu dan partai politik. Begitu mereka jadi korban, mereka kan nyesal. Nah, ini partai-partai juga harus sadar siklusnya akan bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, undang-undang kepemiluan, undang-undang partai politik itu harus se-fair mungkin dibuat agar orang merasa tidak dirugikan dengan aturan main. Jadi kalau mau fair nih harus masuk dalam paket itu. Nah, pertanyaan Reza yang berat, mungkinkah ini karena dibahas? Kalau baca visi misinya Prabowo itu kan salah satunya soal dia memperbaiki sistem pendanaan politik. Ya, kalau itu sistem politik ya, sistem. Nah, kan ini kan Bapak juga terlibat dari dulu advokasi pendanaan politik ini sudah kita lakukan, ditawarkan, dan seluruh partai yang ada di parlemen ketika itu 10 partai kan menipu publik semua. Jangankan publik, KPK saja ditipu waktu itu kan. Berjanji sistem pendanaan itu akan diperbaiki setelah diterima tambahan pendanaan partai, ternyata tidak ada perbaikan itu. Tapi kecil, Bang.
tetap kecil nggak bantuan itu sebenarnya? Kan kalau misalnya Ya. kalau kita lihat anggaran 2023 itu 126 miliar, tapi ini DPP aja ya. Ya, kalau kita kan waktu itu mensupport nggak tanggung-tanggung kan. 1T kalau nggak salah Ya, ya. kalau kita bahkan mengusulkan banyak model Variabel ya. Ada, variabel itu, dan semua itu menguntungkan partai politik. Tapi mereka sendiri ngambil yang paling kecil kan dari tawaran itu. Nah, ternyata ya karena setelah tawaran itu diterima, partai kan tetap tidak mau terbuka soal Keuangannya. keuangan partai politik. ICW itu kan menang terus tuh soal keterbukaan Sengketa, informasi Iya. keuangan partai politik. Tapi nggak ada yang benar-benar jujur untuk mau memberikan informasi keuangannya. Nah, ini kaitannya sama dengan pendanaan tadi yang saya sebut tadi, Bang. Nah, ini kan kita ngomongin soal anggaran. Ini kan Prabowo ini kan lagi, saya cukup surprise ya, artinya ya ternyata bisa ya. Artinya kementerian itu bisa dipangkas 50%. Iya. Ternyata bisa. Nah, Bisa. dan itu angkanya Biasanya bisa karena terdesak. nggak tahu. Jadi motivasinya apa nggak kita ini kalau Tidak ya, persoalan, ya, tetapi bisa. Tetapi ternyata bisa. Nah, ini kan kalau kita lihat angkanya, satu kementerian itu kan bisa hemat triliunan sebenarnya. Satu kementerian, apalagi ini sampai beberapa kementerian, termasuk lembaga-lembaga kayak KAY itu kasihan betul. Saya lihat anggarannya itu dipotong, mau ngapain di kantor aja dia jangan-jangan. Nah, Sedangkan tidak dipotong aja sudah iya, susah. susah dia akan ke daerah gitu dan seterusnya. Nah, ini kalau lihat di anggaran APBN 2023 itu kan ya mungkin 2024 sama lah ya karena suaranya sama ya. 126 miliar. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan penghematan anggaran yang bisa ratusan triliun, kalau usulan KPK dan mungkin masyarakat sipil dulu itu kan 1T cukup untuk seluruh partai kan. Nah, sebenarnya kan bisa sebenarnya. Kan seingat saya dulu itu Menteri Keuangan selalu bilang nggak ada anggaran. Nah, tapi ternyata setelah dan Menteri Keuangannya sama ya. Nah, ini ternyata bisa. Ini gimana ini melihat apa? Ya mungkin Prabowo bisa aja kan. Dia ubah PP-nya, dinaikin kan batasnya. Iya. Kalau di poin terakhir itu kita kan dulu sepakat bahwa agar tidak ada permainan tidak di dalam PP, tapi di dalam undang-undang. Ya. Nah, apakah kemudian kebutuhan partai itu 1 triliunan? Ya. Ya oke saja 1 triliunan, tetapi jangan lupa gagasan kita itu double ya. Satu anggaran yang sama di seluruh partai, tapi ada anggaran yang kemudian berbeda karena sifat representasi yang mereka wakili. Jadi tetap ada dua, satu soal kebutuhan, tapi prestasi mereka karena dipilih lebih banyak oleh rakyat tetap dihargai kan. Jumlah suara ya. Nah, pilihan itu sebenarnya sangat menarik dan harusnya menggiurkan bagi partai. Tapi sekali lagi ternyata dalam pengamatan teman-teman, bagi teman-teman partai politik, semenarik apapun tawaran uang dari negara untuk partai, uang rakyat untuk partai, tapi partai itu jauh lebih tergiur dengan uang yang tidak nampak oleh publik itu kan. Karena penyumbangnya tidak terbuka, laporannya tidak terbuka. Nah, itu yang menyebabkan mereka tetap nerima, tetapi ya akhirnya mereka tidak mau terbuka. Nah, kalau kita memang serius ingin memperbaiki partai, memang saran Pusat Studi Konstitusi ya, di 5 ruang ini yang kami usulkan itu dibenahi. Pemilihan ketua, pencalonan, lalu hubungan partai pusat dan daerah, sengketa antar internal partai maupun yang lain terkait sengketa partai, dan keuangan partai. Jadi 5 ini dibenahi, termasuk keuangan yang selama ini menjadi pangkal masalah dalam kemandirian partai. Karena partai lebih tertarik menjadi agennya pendonor partai dibandingkan menjadi agennya rakyat karena dibayar oleh negara. Ya, tapi berarti kan ini kontraproduktif juga dengan pernyataan-pernyataan politisi ya. Iya. Karena menganggap ini biaya politiknya besar betul. Bahkan ada ketua umum partai bilang, ini kalau suapnya cuma 300.000, ini 100.000 nggak mau, sekarang 300.000.
Sekarang suap itu bukannya 300 triliun. 300. Karena enak loh, Zah, cuma Iya. 3,5 tahun. Nah, itu belum tahu kita, nanti mana tahu dia bebas ya. Nah, ini kan ada, maksudnya kontraproduktif nih. Mereka bilang ini mahal ini. Tapi ini ya udah dibayar negara saja. Kan sebenarnya segampang itu ya kalau kita mau bicara. Ini kan ada uangnya. Ya udah, negara mau membiayai. Dan walaupun kita tahu juga ya di beberapa item pendanaan politik itu kan dibiayai negara, kayak kampanye di media itu kan sebenarnya sudah dibiayai oleh negara. Iya, ya. Alat peraga Iya, kampanye. peraga itu kan sudah diinin oleh negara. Nah, sebenarnya aku bingung juga tuh. Ya mungkin masalah itu tadi mungkin ya. Mungkin lebih besar yang di luar sana ketimbang yang akan diberikan oleh negara. Dan konsekuensinya jauh lebih besar yang dari negara kan sebenarnya. Jadi Gitu nggak? ya itu makanya godaan bagi partai ya di luar dan itu. Jadi apa yang diberikan negara ini hanya apa ya namanya? Sifatnya umum saja dalam kebutuhan partai. Ya udah ada aja, udah segini udah cukup lah Udah gitu cukup ya. gitu ya. Sisanya di partai lah yang Ya. jadi. Dan itu juga yang membuat para tengkulak partai kebingungan sebenarnya. Karena kalau mereka ingin survive ya, mereka kan harus membiayai partai-partai yang punya chance menentukan kebijakan kan. Nah, makin banyak partai yang signifikan mereka harus bayar. Sama juga dengan proses pemilihan kepala daerah kan atau pemilihan presiden. Rata-rata donatur itu menyumbang kedua calon, ketiga calon gitu ya. Yang mereka tolong dalam range tertentu. Makin kuat calon A, Makin besar. besar. Ke sana. Tetapi juga untuk selamat, siapa tahu ini menang, disumbang juga. Cuman jumlahnya agak lebih kecil. Nah, itu yang membebani sebenarnya donatur-donatur ini. Nah, mereka ingin mengubah itu, tapi partai kan merasa tergiur. Tidak dilaporkan, tidak diketahui. Konsekuensinya bisa sangat fleksibel gitu ya. Bisa mereka ikuti keinginan donatur, bisa juga tidak bisa di juga kemudian hari. Apalagi kalau kalah ya. Apalagi kalau kalah kan ya, uang sudah diberikan. Nah, di pemilu presiden kemarin bahkan desas-desusnya orang tidak jadi persoalan kalah, toh sudah menikmati sumbangan berbagai pihak gitu ya, uangnya cukup banyak. Makanya kita kan tidak pernah mendengar ya laporan terbuka yang betul-betul detail soal Siapa yang menyumbang, siapa. dana kampanye kemarin. Jadi kita tidak pernah dengar itu ya, mungkin berbeda dengan pemilu di negara lain ya, Iya. bahwa pengusaha ini nyumbang ke calon presiden ini. Nah, di Indonesia itu kan nggak tahu kita perusahaan ini nyumbang kemana sih gitu. Karena ya itu kadang-kadang mereka membelah diri Iya. supaya bisa no-name kan. Lalu bahkan sumbangan in-kind tidak terhitung. Coba bayangkan mengumpulkan publik Orang, luas pendukung, ternyata ada minuman, makanan, itu harus dihitung itu. Karena itu kan uang sebenarnya. Nah, itu partainya yang pendukungnya seperti itu, yang ngawasin juga Sama. yang ngawasin ini mau hitung yang mana ini, atau jangan-jangan yang nggak bisa ngitung ya. Dulu saya ingat ICW dan teman-teman di 2009 atau 2004 ya, waktu kita masih muda ya, kita diajak menghitung beban biaya kampanye, tapi dihitung memang perkiraan. Misalnya satu daerah tertentu yang kita keliling, kita hitung spanduk dulu kan, alat peraga kampanye Paling spanduk. banyak itu ya. Dihitung 10 misalnya partai A gitu. Ternyata 10 di lokasi lain juga 10, maka 20 itu kali berapa. Ternyata dana yang mereka butuhkan segini. Gitu. Nah, itu juga bisa melihat ternyata yang dilaporkan segini keluarnya beda. Nah, yang keluar lebih banyak itu dari mana kok tidak dilaporkan. Belum kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tadi ya. Betul. Ya, Aqua walaupun disumbangkan oleh perusahaan harus dihitung tuh. Karena itu kan cost yang keluar oleh perusahaan. Nah, relasi masa depan mereka bagaimana gitu kan. Nah, itu siapa yang ngitung tuh? Itu yang Nanti kalau anggota Panwasnya datang, nah saya kasihan Panwasnya.
Panwas itu kantornya tadi mana? Makanya kata Bang Hadar Nafis Gumai, Bawaslu itu tidak dibutuhkan. Karena itu kan kerjaan mereka harus mengawasi. Anda lapor sekian, ternyata setelah kami hitung, beban yang Anda keluarkan lebih besar. Ini yang tidak Anda laporkan berapa banyak. Dia bisa cek di laporan itu yang masuk ke mereka ya. Nah itu, masa Bawaslu kerjanya cuman buat indeks kerawanan, tapi yang rawan itu yang rawan itu tidak pernah diceritakan. Nah, belum lagi pernyataan-pernyataan ini ya kontroversial ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini kita pindah ke tema terakhir ini, Bang. Wah, nah, ini mungkin Ini yang paling berbahaya kayaknya. Ini tentu kaitannya sama korupsi. Oke. Nah, ini kalau korupsi ini kan kita udah pasti ngomongin KPK ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal KPK, nah ini kan orang sudah mengatakan ya KPK itu sudah di bawah presiden sebenarnya secara rumpun bahasa eksekutif. Bahasanya rumpun ya. Rumpun itu penemuan ketatanegaraan abad ini. Itu kalau di bahasa rumpun itu kalau dibikin terminologi hukumnya itu apa itu rumpun itu. Jadi mereka banyak pihak melihat ini sudah di bawah presiden. Nah, ini gimana Abang melihat ada yang bilang ini rivalitas antara 3 cabang kekuasaan yang ngusut kasus korupsi. Tapi ada juga kemarin saya baca jangan-jangan ya ke depan itu salah satu yang ekstrim itu adalah menciptakan satu wadah tunggal yang khusus mengusut kasus korupsi. Nggak tahu yang mana ya. Apakah KPK? Tapi KPK kalau kita lihat ke belakang kan ini kayaknya pencegahan nih. Nanti dia seperti misalnya di negara lain itu jadi bagian dari ombudsman nanti. Jadi ditarik ke belakang atau dia yang maju. Nah, ini Bang melihat KPK ini gimana ini kita karena kalau kita baca sejarah ke belakang sebenarnya kan KPK ini bagian dari kekuatan publik ya untuk memberantas korupsi di tengah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang menangani kasus korupsi. Nah, ini setelah 100 hari ya, bukan 100 hari kan sebenarnya ya, tapi setelah ada pelantikan pimpinan KPK yang baru yang dihasilkan oleh presiden yang lama dan dilantik oleh presiden yang baru ini gimana Abang melihatnya kita akan seperti apa ini KPK ini sebenarnya? Bicarakan KPK ini antara kesal-kesal dan ini ya. Tapi harus tetap ingin dibicarakan. Tapi kemarin ada yang lapor kan ke KPK. Orang yang tidak percaya sama KPK tapi lapor ke KPK. Ya kita semua tidak percaya KPK dan ingin KPK tetap ada. Nah soal rumpun itu itu terminologi selain ajaib di hukum tata negara, juga janggal di ratifikasi yang sudah kita tanda tangani. UNCIC. ANCAC ya. United Nations Convention Against Corruption ya, konvensi anti korupsi PBB. Kita pakai itu dan kan di dalam ANCAC itu disebutkan bahwa ada lembaga independen yang memberantas korupsi. Ya itulah lahir KPK. Nah, sekarang tidak independen lagi di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Saya ingat seorang guru besar hukum tata negara, Menko dia sekarang mengatakan ya KPK itu apa? Kalau pakai teori 3 cabang kekuasaan negara, dia sudah pasti bukan kehakiman karena tidak memutuskan peradilan. Jadi tidak mungkin yudikatif. Dia bukan membentuk undang-undang. Jadi tidak mungkin legislatif. Ya yang paling mungkin eksekutif. Nah ini tipologi profesor yang hanya membicarakan keilmuan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Padahal cabang-cabang kekuasaan negara ilmunya sudah berkembang. Sekarang ada 5 cabang kekuasaan negara. Di antaranya disebut lembaga independen yang tidak terpaut dengan kekuasaan itu. Jadi teori 3 cabang kekuasaan kan teori tahun 1700-an. Sementara teori 5 cabang kekuasaan tahun 2000-an gitu ya. Jadi teori lama untuk membenarkan kondisi yang sekarang agar pemberantasan korupsi lemah gitu. Nah, bagi saya KPK itu wajib hukumnya kalau kita ingin mau menjalankan angket tunggal mandiri. Nah, bagaimana kemudian KPK pasca tidak mandiri ini, tidak merdeka ini,
tidak independen selama 100 hari, KPK itu sudah jadi alat politik dari 10 tahun belakangan. Bahkan mungkin sebelumnya juga sudah ada orang politik yang ingin masuk, tapi kan mereka mampu bertahan. Nah, sekarang betul-betul menjadi kuda tunggangan kepentingan politik. Makanya tidak heran kasus seperti Tom Lembong, Hasto, itu kasus politik yang kita sadar semua, tapi kita tidak terima karena mungkin orang ini dianggap sebagai orang yang punya masalah dalam pemberantasan korupsi. Tapi to be fair ya, dalam proses penegakan hukum, semua harus dinilai apakah penegakan hukum itu kepentingan politik atau kepentingan hukum berkeadilan. Nah, KPK sekarang kita bisa lihat ya, semakin ke pemerintahan sekarang kita bisa lihat KPK hanya mengejar lawan-lawan politik. Tapi yang punya kekuatan politik berkuasa, contoh pesawat jet pribadi anak mantan presiden ke Amerika kemarin, di mana saja ilmu anti korupsinya pasti gratifikasi itu, dan di mana saja ilmu gratifikasi yang dipanggil bukan anak presidennya, tapi keluarganya yang punya kaitan, presidennya atau abangnya gitu ya. Kemarin KPK dengan sangat ini kayak Rocky Gerung bilang dungu itu ya. Tapi sangat bodoh menyampaikan bahwa sepanjang harga tiket diganti ke keuangan negara, selesai persoalannya. Itu rumusannya rumusan aneh yang menggambarkan tidak independennya KPK. Loh, itu pesawat jet pribadi kok di-compare dengan tiket dikembalikan ke negara? Bukankah itu bukan perjalanan kenegaraan, bukan pejabat negara yang berjalan, tapi orang yang sedang menyogok keluarga presiden dengan memberikan hadiah atau serupa dengan itu berupa pesawat jet pribadi gitu ya, yang kita kenal sebagai gratifikasi, yang kemudian selesai begitu saja. Jadi dari sana saja saya udah menilai, sudahlah, ini KPK memang bermasalah. Lalu ada cerita, kalau begitu bubarkan KPK. Saya tidak setuju. Karena puncak tertinggi gerakan memberangus pemberantasan korupsi adalah membubarkan KPK. Kalau itu dilakukan, tercapailah semua. Dan jangan pernah berharap itu akan mudah didirikan kembali. Tapi balik ke pernyataan Abang tadi, apakah ini tidak beresiko ya? Artinya kan ada yang bilang lembaga yang tidak independen itu yang tadi disebut berpotensi digunakan oleh kelompok politik. Ini kan terbukti nih. Dulu dipakai siapa, setelah berkuasa dipakai ini. Nah, kondisi ini kan akan seperti itu. Dengan kondisi kayak undang-undangnya seperti sekarang, terus sistem pemilihannya seperti sekarang, dan lain-lain itu. Nah, artinya kan ini kalau kita pertahankan, ini akan jadi ya seperti itu. Nanti berubah 5 tahun lagi, berubah lagi rezimnya, berubah lagi pimpinan. Ini kan agak beririsan nih dengan pemilihan presiden ya. Jadi presiden baru, pimpinan KPK baru, nanti 5 tahun lagi pasti beda lagi. Nah ini apakah tidak kemudian itu jadi berisiko kayak ya, pemberantasan korupsi kita sangat melihat politis. itu kayak seperti dipelihara. Kondisi semacam itu gimana tuh? Kenapa logika yang sama tidak dipakai ke lembaga negara lain? Jaksa juga bermasalah, polisi juga sangat bermasalah malah. DPR bermasalah, tidak kita bubarkan. Padahal semua orang mempertanyakan lembaga ini. Presiden bermasalah juga. Harusnya satu-satunya lembaga yang berpihak kepada publik itu ya presiden, sehingga banyak perbaikan. Nah, menceritakan bahwa membiarkan KPK bermasalah ini terus ada, sehingga mereka salah menggunakan kewenangannya, dan itu merugikan keadilan, tepat itulah yang harus dilakukan. Agar publik tahu, kalau lembaga negara rusak, yang dirugikan Anda harus melawan gitu ya. Dan saya punya keyakinan ya, kalau publik menyuarakan kehendaknya dengan terbuka, nggak ada tuh lembaga-lembaga yang berani, termasuk KPK. Contoh misalnya peringatan Garuda Biru, revisi undang-undang pilkada. Pilkada, gara-gara ada rencana jahat, nggak jadi. Dulu KPK hendak dihancurkan
menjelang 2019 orang teriak marah-marah. Presiden Jokowi dengan amat bijaksana bilang ini ditunda dulu. Tapi setelah itu tetap jalan gitu ya. Tapi kalau Abang melihatnya sekarang gimana? Ini kan artinya kan kita ngomongin soal dukungan publik ya terhadap KPK-nya. Kalau misalnya ikut kita lihat komentar-komentar di media itu kan lebih banyak menyudutkan KPK ya sebenarnya ya. Jadi ketika KPK mulai masuk itu selalu ada komentar sinis lah kira-kira. Dan kalau kita lihat di beberapa survei lembaga-lembaga media itu kan tingkat kepercayaan kepada KPK itu rendah. Masih bagusan polisi, masih bagusan tentara gitu, kejaksaan. Nah ini artinya gimana ya? Seolah-olah nanti jadinya KPK ini ya kalau dilihat dari sisi nama baik ya udah di bawah lembaga-lembaga yang tadi yang dianggap jelek ya, seperti kan KPK ini ada karena polisinya jelek, kejaksaannya jelek. Nah ini sekarang kayaknya kebalik nih. Nah itu gimana soal dukungan publiknya? Dan kita harus akui juga Bang, ini di antara masyarakat sipil ini ada banyak pendapat yang kemudian ya pendapat masyarakat sipil yang beragam itu kita hargai. Cuman mari kita tinjau dari pendekatan ketatanegaraan dan semangat pemberantasan korupsi, gagasan-gagasannya. Pilihannya tidak pembubaran. Hanya kita kalau membubarkan itu jadi aneh gitu ya. Nah, kalau dilihat sekarang apa yang terjadi KPK buruk ini, kan lembaga-lembaga yang dulu dianggap korup dan buruk masuk ke dalam KPK. Jadi ada faktor itu ya? Ada faktor itu. Yang milih nggak mungkin tidak mungkin tikus memilih kucing. Ya. Itulah yang terjadi di KPK. Dan hebatnya tikus-tikus yang masuk ke KPK adalah tikus-tikus dari institusi lain yang juga punya masalah gitu. Bayangkan sapu kotor semua masuk KPK, lalu KPK kalau begitu karena KPK bermasalah kita bubarkan KPK-nya. Loh, tikus-tikus yang masuk dari institusi-institusi bermasalah itu yang juga harus disingkirkan. Nah, kalau kita membubarkan KPK, emang pemberantasan korupsi jauh lebih baik. Ada yang bilang, apakah kita memberikannya kembali kepada kejaksaan, nah, makanya, kepada polisi? Pilihannya kan itu jadi. Saya mengungkapkan pertama di ANKEK ada lembaga independen tunggal pemberantasan korupsi yang fokus di isu itu. Nah, mestinya ya udah KPK saja kalau memang serius ya. Ini tidak sekedar omon-omon, betul-betul mau memberantas koruptor hingga ke Antartika, ya. Dan mengampuni koruptor. Sekali itu dua hal yang berbenturan. Itulah hebatnya Pak Presiden kita ya. Dia membuat kita bingung ya. Pidato yang kita bingung. Katanya mau serius sampai ke Antartika, tapi mau memaafkan asal uang dikembalikan. Ya. Kayaknya dia sadar di tengah jalan itu. Belum nyampe Antartika, masih di benua mana? Jauh ya. Balik lagi. Baru sampai di Selat Sunda. Mutar balik deh. Kayaknya ini daripada uang kita habis buat ngejar sampai ke Antartika, kita balik aja lah. Ya itulah pemberantasan korupsi omon-omon ya begitu ya. Oke gas. Mari cari tabung gas. Nah, kalau kita lihat balik lagi nih terakhir nih soal Prabowo sih. Artinya kan ya tentu presiden yang punya kendali sebenarnya. Ya. Kan kalau kita ngomongin jaksa, ngomongin polisi, itu kan orang-orang yang berada di bawah kendali presiden. Nah, kalau dulu ada yang bilang, wah presiden tidak boleh mencampuri urusan penegakan hukum. Boleh. Wah, ada yang bilang boleh kan? Boleh. Kalau ada penyimpangan ya presiden harus turun tangan. Dan dalam banyak hal presiden turun tangan. Nah, Abang melihat gimana nanti posisi Prabowo terhadap 3 lembaga penegak hukum ini yang sama-sama menangani kasus korupsi? Iya. Apakah kondisinya mungkin ya Prabowo akan memelihara situasi yang saat ini, atau mungkin itu tadi yang saya bilang tadi, mungkin tidak nanti misalnya ya walaupun ini mungkin ini KPK akan jadi lembaga tunggal yang menangani kasus korupsi. Nanti kejaksaan tuh nggak boleh lagi tuh nangani kasus korupsi. Harapan Reza dan TI. Ya, presiden pasti ikut berperan dalam penegakan hukum. Dia megang kekuasaan yang bersentuhan dengan itu ya. Pertahanan keamanan,
judisiari dalam hal tertentu dari 5 cabang kekuasaan presiden itu. Jadi presiden tentu terlibat. Nah, yang tidak boleh itu adalah presiden ikut campur dalam upaya penemuan keadilan dan kebenaran hukum. Jadi dia punya polisi dan jaksa, dia dalam ikut campurnya itu dia memastikan polisi dan jaksa terbaik. Itu ikut campurnya. Tapi yang tidak boleh setelah proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum, dia ikut campur. Kamu harus belok kanan, jangan belok kiri. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang dibatasi. Ketika dia menyelidiki kasusnya. Ya, ketika dia menjalankan tugas-tugas penyidikan, tidak boleh lagi. Proses penegakan hukum itu tidak boleh. Dulu Bung Besar sampai bisa menghentikan persidangan di masa itu ya, di masa revolusi itu. Jadi semakin sadar kita bernegara, berkonstitusi, bersistem presidensial, kita tahu batasannya. Nah, karena peran presiden itulah dia kalau memang punya keinginan menegakkan hukum, memberantas korupsi, ya pasti bisa. Wong dalam teori kita selalu diucapkan bahwa presiden adalah raja yang dibatasi konstitusi. Jadi dia raja sebenarnya, tapi terbatas. Terbatas hanya 5 tahun, hanya 2 periode, tidak boleh ikut campur putusan pengadilan di tahapan tertentu. Boleh membuat proses hukum itu berkualitas. Nah, apakah Presiden Prabowo bisa memperlihatkan secara signifikan dalam 100 hari ini langkah-langkah konkret yang luar biasa untuk mengubah pemberantasan korupsi? Saya nggak lihat. Belum ya. Karena masih pidato, Zak. Dan pidatonya itu berbeda. Berbeda dengan Donald Trump, walaupun apa yang dilakukan Donald Trump jauh-jauh lebih buruk ya. Misalnya mengusir imigran di seluruh Amerika dengan cara-cara yang yang dia ucapkan tidak manusiawi. Tapi coba bayangkan ucapannya, pidatonya. Besoknya dia tanda tangan presidential degree. Langsung keluar dia lakukan. Pak Prabowo tidak. Kejar koruptor hingga Antartika. Apa teknis yang beliau buat? Siapa Satgasus misalnya? Apa penguatan KPK? Dia bilang, saya tidak peduli, mau partai saya, bukan partai saya. Kalau mereka terlibat dalam korupsi, Anda tangkapin semua. Baru macan Asia tuh, Zak. Kalau sekarang? Sekarang nggak usah lah kita sebutkan. Nanti ada yang marah. Saya takut juga. Nah, pidato-pidato beliau, misalnya kasus Harvey Muiz. Kalau beliau serius, tidak pidato setelah putusan, tapi sebelum putusan atau perkara itu yang dia bisa ikut campur, dia panggil jaksa. Minta Anda betul-betul serius. Jangan orang akan melihat di masa saya memerintah, ketidakadilan itu nampak. Begitu nenek-nenek melanggar hukum, kecil, langsung dihukum berat. Sementara kalau orang yang berkuasa dihukum koruptor, ternyata ringan sekali. Saya nggak mau. Anda harus betul-betul serius. Tampilkan jaksa terbaik dalam perkara ini. Nah, ini kan setelah putusan ngomong. Harusnya bisa 50 tahun. Perlu diketahui tidak ada konsep 50 tahun. 20 tahun berat atau hukuman mati. Nah, ini Pak Prabowo kalau masih jago omon-omon, saya akan yakin akan banyak kekecewaan publik dengan pidato dan sikap-sikap beliau. Dan kita tidak melihat langkah konkret itu sampai sekarang. Bayangkan, udah lewat 100 hari. Padahal konsep 100 hari itu adalah untuk melihat kira-kira jurus apa yang akan dipakai. Latihannya seperti apa? Seperti Semen Padang mau melawan Persija begitu ya. Kira-kira latihannya Semen Padang cocok nggak berhadapan dengan Persija? Kira-kira 100 hari ini kebijakan yang dibuat akan menjadi langkah-langkah konkret nggak sampai 5 tahun ke depan? Nah, ini nggak terlihat. Walaupun kalau masih ada wakil ketua DPR ikut campur urusan istana, negara ini tidak dibenahi dengan benar. Dia jubir merangkap jubir. Kalau masih Seskap melanggar undang-undang TNI, tidak akan ada hukum.
Nah, berarti kalau kita mau simpulkan sebenarnya untuk KPK ini sepertinya Prabowo Melanjutkan omon-omon Jokowi. melanjutkan situasi yang saat ini Pak ada. Jokowi kan dulu cerita mau menambah jumlah Iya. penyidik KPK, nggak ada. Mau melipat gandakan anggaran, tidak terjadi. Iya. Mau memperkuat KPK, malah melemahkan. Tapi Prabowo juga bikin pernyataan terakhir ini. Apa tuh? Indonesia sudah swasembada beras, tapi tidak dibicarakan. Gimana ya? Tapi sengaja diam. Tapi kalau kita iya kan, oke lah Indonesia swasembada beras kan, tapi kan tidak swasembada tabung gas. Oke, baik. Terima kasih Bang Oke, Ferry. Ini sudah sama-sama. Ada bunyi-bunyian banyak ya. hal yang kita bicarakan. Kita nanti mungkin akan bahas isu-isu lain di waktu-waktu yang berbeda. Terima Siap. kasih teman-teman. Kita kembali di episode berikutnya.